Assalamualaikum keluarga online cerita puisi di seluruh Nusantara dan mancanegara. Mimin akan ulas film berjudul Gautam Nanda, dibintangi Gopi Chan yang manis kumisnya. Film ini dirilis tahun 2017, sangat berkelas, ceritanya berkualitas. Silakan ditonton sampai tuntas. Miliarder asal India Selatan Vishnu Prasad Gatamaneni masuk majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dia adalah pendiri perusahaan G Group. Vishnu Prasad memiliki putra tunggal bernama Gautam Gatamaneni, diperankan Gopi Chan. Kerjaan Gautam hanya berpoya-poya, menikmati semua kemewahan dunia. Kesuksesan Vishnu Prasad membuat temannya Mudra iri hati. Puluhan tahun lalu, Mudra yang memberikan pekerjaan untuk Vishnu Prasad. Tapi kesuksesannya terus meningkat. Bahkan kini Mudra yang bekerja di perusahaan Vishnu Prasad. Mudra berambisi untuk merebut perusahaan G Group. Padahal perusahaan itu memiliki ahli waris, Gautam. Vishnu Prasad sudah meminta Gautam untuk mengambil alih perusahaan pada saat hari ulang tahunnya. Sehingga saat ini Gautam dibiarkan menikmati masa muda sepuasnya. See you, Dad. Bye, Ma. Gautam tinggal sendiri di rumahnya yang bak istana. Puluhan orang melayaninya seperti raja. Apapun yang diinginkan sudah tersedia. Hidupnya bergelimang harta. Saat ini Gautam pergi ke sebuah pesta. Wanita secantik apapun nempel padanya. Salah satunya Mugdha, diperankan Catherine Teresa. Gautam layak disebut pria sempurna. Dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Sebuah insiden kecil membuat Gautam murka. Cemilan tertumpah ke celana Gautam karena pelayan sudah mengantuk. Hanya karena kesalahan sepele itu, Gautam menampar si pelayan. Keangkuhan Gautam benar-benar terlihat. Mentang-mentang anak Vishnu Prasad, dia terus membentak. Padahal si pelayan sudah berkali-kali meminta maaf. "Apa Anda tahu siapa saya?" teriak Gautam sombong. Pertanyaan itu dikembalikan lagi oleh si pelayan. "Apa Anda sendiri tahu siapa Anda? Memang Anda siapa? Anda sudah dewasa tapi hanya menghabiskan uang dengan teman-teman Anda. Yang masuk majalah Forbes adalah ayah Anda, bukan Anda," ucap si pelayan. Gautam tersentak dengan ucapan pelayan itu. Gautam tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa dirinya. Perkataan si pelayan terus terngiang di kepalanya. Gautam menyadari hidupnya tanpa identitas. Dia hanya dikenal sebagai anak Vishnu Prasad. Gautam merasa malu. Mugdha yang datang membuat pikirannya semakin runyam. Karena Mugdha tidak peduli apa-apa. Gautam sebagai anak Vishnu Prasad saja sudah cukup baginya karena bergelimang harta. Bukan hanya tidak memiliki identitas, Gautam juga merasa tidak memiliki emosi. Dia tidak pernah mengetahui seperti apa rasanya lapar, bagaimana rasanya sedih dan menangis. Bukan itu saja, Gautam juga tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta. Wanita manapun selalu siap sedia menemaninya. "Saya hidup bahagia setiap hari. Bagaimana saya bisa tahu kebahagiaan yang sebenarnya?" ujar Gautam kepada Mugdha. "Gautam, please." Meski Mugdha ada untuknya, tapi Gautam biasa saja. Dia juga tidak melihat adanya cinta. Gautam yang frustasi kemudian pergi. Mugdha memaksa ikut mendampingi. Gautam menyetir seperti orang gila dengan kecepatan tinggi. Mugdha menjadi takut dan memilih pergi. Gautam semakin nekat setelah sendiri. Dia telah siap mati. Hidup tanpa emosi sama sekali tidak berarti.
Kenekatannya dibuyarkan seorang pria yang tertabrak mobil Gautam. Untung saja Gautam bisa mengurangi kecepatan. Hal yang sangat mengagetkan, wajah orang yang tertabrak mirip dengan Gautam. Mirip sekali, hanya saja pria itu tidak memiliki jenggot. Gautam meminta maaf. Sebaliknya, pria yang bernama Nanda Kishore itu juga meminta maaf. Karena rupanya Nanda memang sengaja ingin ditabrak. Dia mau bunuh diri. Miru? Gautam dan Nanda kemudian berbicara banyak. Gautam menceritakan kenapa dia tidak bersemangat hidup lagi. Hidup tanpa emosi tidak ada artinya, kata Gautam. Kehidupan berbeda dialami Nanda yang juga ingin bunuh diri. Rasa lapar, kesedihan, air mata, sakit, dan derita lainnya selalu ada dalam hidupnya. Saya orang yang gagal, hutang juga banyak, ungkap Nanda. Nanda tinggal bersama keluarganya di Borabanda, Hyderabad. Tempatnya kumuh, rumah jelek, dan berbagai gambaran kemiskinan lainnya. Nanda sangat ingin menjadi orang kaya, tapi dia hanya pengangguran. Ayahnya hanya pekerja rendahan yang harus berjalan kaki setiap hari untuk pergi bekerja. Kehidupan Nanda cukup menyedihkan. Untuk mendapatkan air bersih saja harus rebutan. Tapi meski pengangguran, Nanda dicintai oleh seorang gadis bernama Spurti, diperankan Hansika Motwani. Rumah Nanda sering diramaikan oleh orang yang menagih hutang. Ayah Nanda mengambil pinjaman ke banyak orang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nanda sendiri yang ternyata sarjana tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi pengangguran telah menimbulkan banyak masalah, diremehkan orang tua, diolok tetangga, dan lain sebagainya. Pada promotion, one uncle, auntie. Orang tua dan adiknya Amarapati sangat mengharapkan Nanda bisa membantu ekonomi keluarga. Sebenarnya Nanda sudah sering melamar pekerjaan, tapi bertahun-tahun gagal. Salah satu penyebabnya, Nanda tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Spurti selalu setia menemani dan menghibur hati Nanda. Gadis yang baik dan tulus guys, kayak Mimin. Hehe. నేను సెలెక్ట్ అయింటే ఆకలేస్తుంది నందా. Buktinya Spurti selalu menolak cinta pemuda cukup berada bernama Buji. Padahal Nanda sering mengabaikannya. Buji sering menggoda Spurti, bahkan berbicara buruk meski bersama Nanda. Tapi Nanda tidak mempermasalahkannya. Termasuk ketika geng Buji berbicara buruk tentang Amarapati. Nanda tidak ingin memiliki masalah dengan siapapun. Hal itu membuat Spurti kesal. Masalahnya Buji semakin keterlaluan. Dia memanggil Nanda dengan sebutan anjing kumuh. Adios, Nanda! Darah Nanda langsung mendidih mendengarnya. Buji langsung dihajar. Anak buahnya yang mencoba membantu juga dilumat. Nanda berubah menjadi sangar karena dipanggil anjing kumuh. Nanda telah dikuasai amarah. Buji benar-benar dipermalukan di depan umum. Spurti pun menjadi bangga. Pulang-pulang, Nanda diomeli ayahnya karena gagal mendapatkan pekerjaan. Padahal saat itu hari bahagia karena adiknya Amarapati sudah dilamar seseorang. Walaupun saya sakit, saya tidak minum obat. Kamu tahu kenapa? Karena kalau saya beli obat, kalian tidak akan makan 3 kali sehari, ucap ayahnya sedih. Nanda sebagai anak laki-laki seharusnya bisa diandalkan. Ibunya kemudian memaksa Nanda bersumpah untuk melamar pekerjaan ke Bengaluru. Di sana ada perusahaan yang membutuhkan karyawan. Ayahnya juga mengancam jika Nanda gagal lagi, dia akan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain bagi Nanda, kecuali melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Dia pun pergi melamar pekerjaan ke perusahaan di Bengaluru. Tapi Nanda gagal lagi. Bos perusahaan di sana juga tidak menghargainya. Nanda menjadi frustasi. Tidak mungkin dia pulang ke rumah. Ayahnya bisa bunuh diri karena Nanda gagal. Kenapa ayah yang harus mati? Saya yang akan mati, ucapnya.
Niat itu pun dilakukan. Nanda bunuh diri di jalan raya. Mobil Gautam kemudian menabraknya, tapi tidak mati. Nanda sudah selesai menceritakan hidupnya. Gautam tertawa mendengar semuanya. Dia kemudian memiliki ide untuk bertukar posisi selama 1 bulan, mengingat wajah mereka mirip. Dengan bertukar identitas, Gautam akan merasakan emosi, bisa mengetahui rasanya lapar, sedih, air mata, dan penderitaan. Sedangkan Nanda bisa menikmati semua jenis kemewahan. Ide itu disambut antusias oleh Nanda. Keduanya mulai merubah penampilan agar Gautam seperti Nanda dan Nanda bisa terlihat seperti Gautam. Mereka juga saling mengajari cara hidup masing-masing. Sepertinya rencana itu akan menghadapi rintangan karena Mugdha dan ayahnya Mudra sepakat untuk membuat keluarga Vishnu Prasad menderita lalu merebut kekayaannya. Family మొత్తాన్ని ఏడిపిద్దాం. Kini Gautam sudah menjadi Nanda dan Nanda menjadi Gautam. Keduanya pulang ke rumah, tentu saja langsung merasakan suasana yang sangat jauh berbeda. Gautam tinggal di perkumuhan sedangkan Nanda memasuki rumah bak istana. Nanda masuk rumah langsung disambut pelayanan terbaik, tapi anjing milik Gautam sempat menggonggong melihat Nanda. ఇంట్లో నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ Sementara Gautam justru langsung mendapat tamparan. Gautam yang kini menjadi Nanda menerima murka sang ayah. Tentu saja karena dianggap gagal. Gautam berjanji besok dia akan mendapatkan pekerjaan. Jika tidak, dia siap mati. Nasib Nanda tengah menikmati surga dunia. Dia juga memiliki Mugdha yang mencintainya. Nanda yang menjadi Gautam kemudian diminta ayahnya menghadiri pernikahan anak temannya di Maladewa karena ayah dan ibunya ada urusan di LA. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ మాల్దీవ్స్లో చేస్తున్నారు. Nanda ke Maladewa menggunakan pesawat pribadi. Hal yang tidak disadari, Mudra sudah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan Nanda yang dianggap Gautam. Kepala keamanan Gautam, Gaura, juga terlibat. Upaya itu berhasil. Nanda ditabrak hingga mobil jatuh ke laut, tapi dia tidak mati. Sementara Gautam disuruh mengambil air. Saat itulah dia bertemu Spurti, gadis yang mencintai Nanda. Spurti kemudian menemani Gautam melamar pekerjaan. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, Gautam cukup mudah mendapatkan pekerjaan. Spurti sangat bahagia, orang yang dicintainya kini memiliki pekerjaan. Begitu pula dengan keluarga Nanda, itu adalah kabar gembira selama 10 tahun terakhir. Gautam sukses menjadi Nanda, tapi Nanda tidak bisa hidup seperti Gautam. Cara makannya saja memalukan. Gautam juga mulai mengetahui seperti apa rasanya lapar. Saat tengah malam, dia terbangun mencari apa yang bisa dimakan. Ibu Nanda juga terbangun. Tidak akan ada kelaparan di rumah dengan ibu, ucap sang ibu. అమ్మ ఉన్న ఇంట్లో ఆకలి ఉండదురా. Gautam juga disuapi. Ada rasa haru menyelimuti suasana itu. Apalagi selama ini, Gautam tidak pernah merasakan disuapi seorang ibu. Makanan satu meja yang dihidangkan pelayan hanya dinikmati sendiri. నీ వల్ల ఆకలి Kepala keamanan Gautam, Gaura, sudah curiga dengan perubahan Gautam. Gaura adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Mudra untuk merebut kekayaan Vishnu Prasad secara diam-diam. Gaura curiga sejak awal karena anjing menggonggong saat menyambut Gautam alias Nanda. Selera musiknya juga berbeda. Gaura kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti-bukti bahwa Gautam adalah Nanda dan Nanda adalah Gautam. Sabash! Rahasia yang sudah terbongkar tidak disadari Gautam dan Nanda. Saat itu Gautam mengajak Spurti dan keluarganya menonton film Chiranjeevi ke bioskop. Tapi adik Nanda, Amarapati, diganggu beberapa preman. Amarapati bahkan dilecehkan. Spurti yang mencoba menghentikan juga ikut dilecehkan. Gautam menghajar para preman tidak beretika itu. Gautam memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat.
Pukulannya bisa menghancurkan beton, apalagi sekedar tubuh preman. Gautam menjadikan preman seperti butiran debu. Gautam menduga apa yang terjadi adalah by design alias disengaja. Hal itu dikomunikasikan dengan Nanda. Orang bernama Buji diduga dalang para pengganggu karena Nanda sempat menghajar Buji dan gengnya. Bro. Ma problem sih, ma శత్రువులు. Untuk menyelesaikan masalah, Gautam langsung mencari dan menghajar Buji di tempatnya sendiri. Tapi Buji mengaku tidak tahu apa-apa. Peringatan keras diberikan kepada Buji dan ayahnya. Gautam terlihat sangat berkarisma. ఈసారి కొడితే అరుపులు కాదు, ఇంకోసారి రిపీట్ అయితే నచ్చ చెప్పుకో. Malamnya Gautam sakit demam. Keluarga Nanda merawat Gautam dengan sangat baik. Mereka rela begadang untuk menyembuhkan Gautam yang terbiasa dirawat dokter. Hal itu membuatnya terharu. ఒకప్పుడు ఫీవర్ వస్తే డాక్టర్లు పరిగెత్తుకొచ్చేవాళ్ళు. Gautam kemudian membelikan ayah Nanda motor. Sudah 25 tahun orang tua itu rela berjalan kaki ke tempat kerja. Malangnya saat jalan-jalan mereka ditabrak truk. Kaki ayah Nanda patah. Gautam sangat menyadari apa yang terjadi bukan kecelakaan biasa. Dia kemudian bertemu Nanda. Tapi belum bisa diketahui siapa sebenarnya yang merencanakan berbagai serangan. Apakah tujuannya menyerang Gautam atau Nanda? Kesehatan ayah Nanda sudah membaik sehingga dibawa pulang ke rumah. Anehnya, kecelakaan lebih mengerikan kembali terjadi. Sebuah tiang reklame roboh ke rumah. Hampir saja satu keluarga meninggal. Untungnya Gautam bergerak cepat menyelamatkan keluarga Nanda. Gautam semakin curiga, apalagi ada jejak telapak sepatu bermerek Jimmy & Co yang terlihat di tanah berlumpur. Gautam kemudian mengajak Nanda bertemu besok. Ayah Nanda curiga dengan percakapan Gautam di telepon. Setelah bertemu Nanda, Gautam langsung bertanya mengapa Nanda tega ingin membunuh dirinya dan keluarganya sendiri. bro. Kenapa kamu berpikir untuk membunuh saya? Ujar Gautam. Nanda kaget mendengar pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Gautam. Tapi Gautam sangat yakin jika berbagai kecelakaan dan serangan yang terjadi, otaknya adalah Nanda. Petunjuk itu didapatkan setelah melihat jejak telapak sepatu di dekat rumah. Sepatu bermerek Jimmy & Co itu adalah sepatu Gautam yang saat ini digunakan Nanda. Tidak mungkin ada orang lain yang menggunakan merek tersebut di tempat tinggal Nanda. Wah, Nanda tertangkap basah. Dia tidak bisa mengelak. Akhirnya Nanda mengakui jika dirinya memang sudah berkali-kali ingin membunuh Gautam. Semua itu dilakukan demi uang dan kekayaan yang dimiliki Gautam. Nanda ingin hidup menjadi Gautam bukan hanya 30 hari, tapi untuk selamanya. Sehingga Gautam asli harus mati. Niat jahat itu muncul berawal dari kecelakaan yang menimpa Nanda di Maladewa. Dia mengetahui itu bukan kecelakaan biasa. Nanda kemudian menemui langsung Mudra dan Gaura yang saat itu baru menyadari bahwa Gautam adalah Nanda. Daripada saling sikut, mereka kemudian sepakat bekerja sama menghabisi Gautam untuk merebut kekayaannya. Uang sudah merusak otak Nanda. Dia juga tidak segan-segan mengorbankan keluarganya sendiri demi tujuan tercapai. పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రేమతో కాదు, నేను అదే అడుగుతున్నా, ఏం చేశాడు? Tiba-tiba ayah Nanda yang diam-diam mengekori Gautam karena curiga muncul dengan kesedihan. Mengapa kamu bisa berbicara seperti ini, Nak? Ucap ayah Nanda. Nanda benar-benar sudah berubah karena uang. Gautam ingin menghajar Nanda yang kurang ajar. Tapi dasar anak durhaka. Dia mengancam akan membunuh ayahnya sendiri untuk bisa melarikan diri. Gautam yang orang asing justru sangat takut jika ayah Nanda terluka.
Nanda kemudian pergi karena besok hari ulang tahun Gautam yang artinya akan dinobatkan sebagai pewaris perusahaan G Group. On the screen చూస్తావు. Gautam ingin menghentikan niat jahat Nanda, tapi ayah Nanda meminta agar Gautam pergi setelah acara pertunangan Amarapati. Sebelum pertunangan dilakukan, Gautam membuka rahasianya kepada keluarga dan Spurti. Tiba-tiba polisi datang menyeret Gautam dengan tuduhan pembunuhan. Orang yang dibunuh adalah Buji, padahal pelaku sebenarnya Nanda yang sengaja membunuh Buji untuk menjebak Gautam. Berita di televisi, Nanda melarikan diri dan melukai polisi. Berita itu ditonton oleh Wisnu Prasad yang kaget melihat wajah Nanda mirip dengan anaknya. Wisnu Prasad tidak menyadari jika wajah di televisi memang anaknya, sedangkan yang ada bersamanya adalah Nanda, orang jahat. Wisnu Prasad benar-benar sudah termakan hasutan Gautam palsu dan mudra. Gautam asli yang diberitakan sudah melarikan diri, datang ke rumah tempat Wisnu Prasad. Tapi dia disambut dingin. Nanda sendiri mulai terlihat panik. Gautam asli berusaha menjelaskan semuanya kepada ayah dan ibunya serta semua orang. Tapi sama sekali tidak dipercayai. Dia justru dianggap orang jahat yang ingin menggantikan posisi Gautam. Gautam asli kemudian mempertanyakan ibu kandungnya. Apakah tidak bisa seorang ibu mengidentifikasi mana anaknya yang asli? Ibunya hanya diam 1000 bahasa. Gaura selaku kepala keamanan ingin mengusir Gautam. Tapi pelayan yang sudah dianggap seperti ibunya, Nani Laksmi, yakin orang yang datang adalah Gautam asli. Nani mengusulkan agar anjing Gautam melakukan identifikasi. Tapi anehnya, anjing itu justru memilih Nanda sebagai Gautam asli. Akhirnya Gautam dihajar keluar oleh Gaura yang jahat. Nanda juga menyeret Gautam keluar pintu tanpa perlawanan. Masalah anjing sangat mudah bagi Nanda menanganinya. Gautam sudah tidak tahu harus berbuat apa, padahal besok adalah hari ulang tahunnya. Gautam kemudian diamankan oleh polisi atas kasus pembunuhan Buji. Ternyata Gautam tidak dibawa ke kantor polisi. Mobil berhenti, Gautam akan ditembak mati. Saat itulah Mugda datang bak Dewi. Gautam kemudian berhasil menghabisi semua polisi. Tidak sulit bagi Mugda mengidentifikasi mana Gautam asli dan palsu. Sikap Gautam dan Nanda sangat berbeda saat bersama Mugda. పట్టుకోవడంలో తేడా మనిషి మారాడనుకున్నా. Selanjutnya Gautam dan Mugda pergi ke pabrik perusahaan G Group. Di sana Spurti ditemukan sudah diikat. Spurti sangat kecewa pernah mencintai Nanda. Dia ingin memeluk Gautam, tapi malu. Mugda kemudian merelakan Gautam untuk Spurti, karena Spurti sangat mencintai Gautam. Mugda sendiri menyadari dia mendekati Gautam awalnya karena harta. Mudra dan Gaura bersama anak buahnya juga datang. Mudra menampar Mugda yang membela orang lain. Tapi tiba-tiba seseorang memukul Mudra dan mati seketika. Orang yang memukul itu ternyata Nanda. Alasannya Nanda tidak ingin memiliki saingan untuk menguasai kekayaan Wisnu Prasad. Nanda tega melakukan apapun demi uang. Tidak peduli hidup tanpa teman maupun cinta. Perusahaan G Group akan menjadi miliknya. Gaura kemudian memukul Gautam, tapi Gautam bukan orang lemah. Tidak sulit baginya mengalahkan Gaura dan anak buahnya. Ketika Gautam dan Gaura bertarung, Nanda secara licik membunuh keduanya. Selanjutnya, Nanda akan pergi dengan helikopter. Tapi Gautam datang. Dia tidak mati. Gautam berhasil menghindar saat kerangka bus dijatuhkan oleh Nanda. Kini duel dua manusia kembar terjadi. Gautam lebih unggul hingga membuat Nanda terluka.
Gautam ingin menolong Nanda, tapi justru ditusuk secara licik lagi. Dengan cepat, Nanda akan membunuh Gautam. Karena terlalu bersemangat, dia terpeleset. Hampir saja Nanda jatuh dari atas gedung jika Gautam tidak memegang tangannya. Nyawa Nanda sudah di ujung tanduk, tapi Nanda memang sudah dirusak oleh uang. Bukan kesalahan kita dilahirkan menjadi miskin, tapi mati dalam keadaan miskin adalah kesalahan kita, ucap Nanda. స్లమ్లో పుట్టడం నా తప్పు కాదు బ్రో. Nanda lebih memilih untuk mati. Dia melepaskan tangannya dan terjatuh dengan wajah bahagia. Nanda mati sebagai orang kaya. Keesokannya, Gautam dinobatkan sebagai pewaris seluruh kekayaan Vishnu Prasad, termasuk pemilik saham mayoritas di perusahaan G Group. Dalam sambutannya, Gautam tidak ingin hanya dikenal sebagai anak Vishnu Prasad. Dia kemudian memutuskan untuk menyumbangkan 51% sahamnya untuk membantu orang-orang miskin. Perusahaan G Group diserahkan kepada Mugdha untuk memimpin. Sedangkan Gautam kembali hidup miskin di Borabanda Hyderabad. Gautam menjalani hidup sederhana tapi bahagia. Daripada bergelimang harta, namun jiwanya menderita. Film selesai. Bye-bye.